bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sarwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 04 Tunggurejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Gemantar Jumantono, yaitu Pak Nanang Sucahyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mbak Sarwanti. Iya, bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberi kesehatan, keluarga juga sehat Mbak Sarwanti. Kemudian Mbak Sarwanti bersama keluarga juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat juga Bapak. Pak Nanang, seperti yang saya kemukakan kemarin sama Bapak, bahwasanya pada pagi hari ini saya akan mengadakan satu wawancara Pak dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begitu Bapak. Bisa dimulai Bapak? Insya Allah bisa. Selama ini ya Bapak, di sekolah Pak Nanang ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bapak? Nah, kalau cara mengidentifikasi untuk sekolah kami, sekolah di SD 2 Gemantar, itu paling tidak kita sebagai kepala sekolah ya, itu adanya suatu pertimbangan nilai-nilai dari kasus-kasus tersebut. Nah, nanti berdampak bagi siswa, berdampak bagi hubungan antara guru dengan guru atau hubungan guru dengan kepala sekolah, itu pasti menjadi cara kita untuk mengidentifikasi kasus tersebut, baik nanti tingkatnya itu ringan, berat atau bagaimana. Itu Mbak Sarwanti, cara mengidentifikasi yang utama dari kami seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi untuk mengidentifikasi satu masalah itu bisa dilihat dari bobot masalahnya, itu bisa ringan, sedang, atau masalahnya yang berat gitu ya Bapak. Baik Bapak. Kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak. Jadi dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Oke, kalau pengambilan keputusan ini yang menjadi dalam hati momok seorang kepala sekolah, bila dalam sekolah tersebut itu ada dua ibaratnya masalah yang sama-sama baik, mementingkan, sama-sama mementingkan, itu di mana saja. Saya sudah 3 kali menjadi kepala sekolah di 3 tempat, itu pasti ada. Nah, cara yang efektif, cara yang tepat untuk membuat keputusan, itu yang pertama adalah kita harus mengumpulkan dua permasalahan tersebut. Yang bersangkutan kita kumpulkan, kita ajak rapat, kita ajak kerjasama, utarakan semua masalah itu, diutarakan, maka insya Allah kalau sama-sama, insya Allah nanti kalau kita berpikiran demi kebersamaan sekolah, pasti akan tercapai masalah itu, terselesaikan masalah itu, akan mencapai titik yang baik untuk kemajuan sekolah. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan kan dari dua kasus tadi yang bijak-bijak tadi, kita tidak bisa sepihak. Jadi untuk pengambilan keputusan kasus seperti itu di Bapak, di sekolah Bapak. Bapak, pertanyaan saya selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk Pak selama ini Bapak? Kalau dengan lingkupnya tentang masalah tersebut, kita sebagai kepala sekolah paling yang dituakan, pasti kita harus menganalisis lah. Pertama itu menganalisis, mengevaluasi, mencari tahu, mencari
inti masalah-masalah itu yang muncul dari dua belah pihak, kita harus mencari tahu, kita harus menganalisis mana itu yang terbaik, mana itu nanti yang akan menjadikan semua kepala sekolah untuk membuat sebuah keputusan. Jadi intinya begitu. Jadi nanti kita tidak boleh kalau langsung dari satu masalah langsung kita point that ini yang benar, kita tidak boleh. Tetapi kita harus betul-betul menganalisis, mengevaluasi dan mencari tahu, mencari inti permasalahan itu dari mana. Itu. Pak, jadi Bapak ini melakukan prosedur-prosedur di mana untuk menentukan kasus tersebut biar sesuai ya Pak ya, Iya. biar sesuai dengan apa yang sekiranya mau dikoordinasikan, mau dijalin dengan unsur-unsur yang terkait tersebut ya Pak. Iya, Betul sekali Bapak. Baik. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, ini yang menjadi yang kita anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan ini, yang sangat efektif adalah itu tadi. Jadi penyelesaian masalah kita betul-betul harus tidak memihak salah satu. Yang utama itu. Keduanya tadi kita harus betul-betul meneliti masalah dari si A atau si B itu yang sangat efektif, barulah kita selesaikan secara bersama. Jadi intinya seorang kepala sekolah jangan sampai untuk memihak salah satu dari permasalahan tersebut, karena kita membawa nama yaitu satu sekolah. Nah, jadi biar nanti situasi dan kondisi sekolah itu tetap kondusif, hubungan guru dengan guru pasti akan baik. Tapi kalau kita memihak satu, pasti sampai kapanpun sekolah itu tidak akan kondusif. Oke, baik Bapak, baik sekali ya Bapak. Berarti keberpihakan itu sangat penting sekali ya Pak ya. Jadi melalui kebersamaan, melalui komunikasi yang dijalin antara pimpinan dan anak buah, guru-guru gitu ya Pak. Itu memang baik sekali ya Pak. Memang harus ada jalinan keterhubungan, kebersamaan di antara Bapak sebagai pimpinan dan Bapak Ibu guru sebagai guru bawahan Bapak, begitu ya Bapak. Kemudian Bapak, ini tiba lagi pertanyaan berikutnya ya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya dilema etika di sini sama-sama kuat, sama-sama benar, dan harus diputuskan salah satu, begitu Bapak. Iya. Itu yang memang berat kalau kita hal-hal yang merupakan tantangan bagi kami sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan kasus tersebut. Itu gini, yang punya masalah itu masih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau ini masalah ini untuk siapa, kebersamaan atau untuk diri. Nah itu yang pertama beratnya sebagai kepala sekolah. Kalau dia yang punya masalah itu hanya mementingkan egonya sendiri, itu berat menjadi kepala sekolah. Pasti dia mesti mempertahankan pendapatnya terus, itu pasti. Nah makanya dari itulah hambatan paling itu pasti di sekolah-sekolah pasti ada, tidak mungkin tidak. Nah kalau kita di sekolah itu sudah menanamkan ini untuk bersama, pasti itu akan terkalahkan. Itu yang sangat-sangat menjadi hambatan. Itu pasti di sekolah pasti hambatan kepala sekolah itu kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia tak mau urusan yang lain, tak mau, itu yang menjadi hambatan kita sebagai kepala sekolah itu Pak. Iya, berarti Pak sebagai pimpinan itu harus bisa meminimalisir nanti dari kedua belah pihak ya Pak. Istilahnya Bapak harus bisa ngomong antara satu dengan yang lainnya, itu mestinya sangat berat sekali memang. Bapak harus ibaratnya harus mampu begitu ya Pak, dengan meminimalisir kepentingan pribadi, menekankan bahwa ini adalah kepentingan bersama yang harus kita utamakan, mestinya untuk kemajuan sekolah, begitu sih Bapak. Tetapi dengan seperti itu tidak semudah langsung bisa diterima, pasti namanya ketidakpuasan bagi yang punya masalah. Berarti pasti berkelanjutan, itu pastilah, itu memang ya harus problem dari seorang kepala sekolah, harus dihadapi masalah-masalah itu untuk ke depan.
Ya insya Allah kalau kita itu betul-betul bekerja untuk sekolah bersama, insya Allah itu cepat masalah-masalah itu terselesaikan. Kemudian apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola Bapak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, yaitu bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak? Apabila ada satu masalah begitu Bapak, jalan keluarnya. Kalau permasalahan itu tergantung masalah jadwal, pastilah dalam sekolah tidak mungkin punya jadwal untuk penyelesaian kasus kapan itu tidak mungkin. Permasalahan itu pasti datangnya tiba-tiba tanpa terencana gitu ya. Masuk kita di bulan nanti bulan depan ada kasus ini tidak mungkin lah. Intinya masalah untuk penyelesaian itu tergantung tingkat permasalahan atau kasus tersebut. Bila kasus itu memang bisa diselesaikan langsung, kita bisa selesaikan dengan mungkin kepala sekolah dengan guru, atau kalau memang itu berkaitan dengan umum kaitan sekolah, kita masih punya yaitu lingkungan sekolah, ada komite, ada mungkin wali murid, ada mungkin pengawas, kita bisa libatkan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Intinya tidak ada jadwal. Intinya tidak ada jadwal karena kasus itu pasti tiba-tiba. Iya, berarti gini ya, berarti dengan kata lain yang Bapak ungkapkan ini, ya kalau ada kasus sebisa mungkin selesaikan, secepatnya diselesaikan, kemudian bisa melibatkan pihak-pihak lain juga ya Pak, menyelesaikan kasus tersebut. Oke Bapak. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus di Lima Etika ini Pak? Kalau seorang kepala sekolah itu pasti tidak bisa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Pasti kalau ada orang yang lebih pengalaman, lebih senior, itu pasti diajak sharing. Pasti. Kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah masih ada seseorang yang di atas saya dan saya harus bisa untuk belajar dengan beliau, untuk saling curhat, kalau bahasa gaulnya curhat. Jadi intinya nanti biar permasalahan ini paling tidak ada gambaran kita menyelesaikan seperti ini. Itu pasti kita punya mungkin rekan kepala sekolah yang lebih senior, pengawas, ibu korul maupun yang di atasnya. Itu pasti sebagai acuan kita sebagai apalagi saya yang masih dikatakan masih awal sebagai kepala sekolah, pasti kalah pengalaman dari bapak-bapak atau ibu yang lebih senior. Kalau kasusnya itu memang ringan, itu mestinya kalau bisa diatasi sendiri bersama teman sejawat. Andaikan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh bapak sendiri, seseorang bisa diajak untuk konsultasi lah. Dan bapak sendiri kalau ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan, ada teman curhat, ada seseorang yang lebih untuk istilahnya teman curhat, bagaimana memecahkan masalah tersebut, begitu juga baik sekali sharing begitu Pak, baik-baik. Dari semua percakapan kita ini terkait di Lima Etika ini ya Pak ya, pembelajaran apa ya yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika tadi Bapak? Dari percakapan dari awal sampai ini akhir, pastilah hal yang kita dapat, kita perlu pasti, yaitu pengambilan keputusan tidak boleh sepihak. Itu yang utama. Dua, kita harus selektif, mengevaluasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, lihat permasalahan itu berat atau ringan dan kita tidak bisa menyelesaikan secara sepihak maupun sendiri. Kita masih punya orang yang lebih dari kita untuk diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu Mbak Sawanti, hal yang mungkin efektif sekali yang kita peroleh dari percakapan ini tadi. Dan mungkin
mungkin harapan dari saya selaku kepala sekolah, mungkin Mbak Swasawati setelah menjadi lolos dari CGP mungkin nanti akan menjadi seorang kepala sekolah. Amin, itu amin, pasti. amin. Nah, Doa itu baik. nanti pasti di sekolah itu tidak sama permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan sekolah yang mungkin sekarang ditempati oleh Mbak Sarwanti. Pasti di situ pengalaman yang berharga itu adalah kita bisa beradaptasi berkeluarga dengan sekolah-sekolah yang kita tempati. Itu yang utama menurut saya. Jadi sekolah maju tidaknya itu tergantung hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru itu yang utama menurut saya. Jadi saya ditempatkan di mana-mana, cuma itu yang saya punya adalah bagaimana kita mengkondisikan di sekolah. Di sekolah begitu. Iya Bapak, terima kasih sekali bincang-bincang kita pada hari ini. Sangatnya memperjelas kami, membantu kami di dalam pelaksanaan tugas saya sebagai calon guru perwira angkatan 9. Dari wawancara ini tadi bisa saya dapatkan juga ilmu dari Bapak bagaimana dalam pengambilan keputusan apabila nanti terjadi suatu dilema etika atau permasalahan-permasalahan lain yang ada di sekolah, dan bagaimana cara mensikapi seorang pemimpin di dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak. Begitu. Jadi, Bapak terima kasih sekali atas waktunya. Ya, Semoga Bapak dalam keadaan sehat, Amin. selalu dilancarkan, mudah rezeki dan terlepas dari masalah-masalah yang ada di sekolah ini juga Pak Nji. Amin. Terima Amin. kasih Terima Bapak kasih, Nanang. Ye, Ya. Sarwanti. Sampai ketemu lain kali di Ye. kesempatan yang baik di Bapak. Ye. Baik, terima kasih. Wawancara pada pagi hari ini telah selesai bersama Bapak Nanang Sucahyo, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Sekolah SD 02 Gemantar, Kecamatan Sumatera, Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak